Oke guys, di hari Jumat berkah yang indah ini ketemu lagi bareng Cakra Diva di sini dalam pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode ke-113. Pada episode sebelumnya kita telah diperlihatkan bagaimana Xiao yang sudah meninggoy bisa hidup lagi berkat keajaiban darah tertinggi di tubuhnya. Padahal sebagaimana yang kita tahu, Xiao sebenarnya sulit bertahan hidup karena tulang tertinggi yang selama ini menguatkannya telah diserahkan kepada sang adik Jin Hao. Namun darah tertinggi yang selama ini tersembunyi akhirnya sukses membangkitkan Xiao kembali sehingga ia bisa membantu Jing Feng mempertahankan istana kekaisaran batu yang diserang 3 faksi dari alam atas. Membuka Xiao yang baru hidup menyelamatkan kekaisaran batu. Oh tentu dong Bambang. Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos kuy. Setelah mengapresiasi usaha Jing Feng yang ingin mempertahankan istana kekaisaran batu, Xiao menegaskan bahwa ia akan mengambil alih baku hantam bermodal kekuatan yang baru. Sayap emas ilahi yang kini tumbuh di punggungnya benar-benar sangat membantu Xiao dalam mengatasi serangan-serangan yang dilancarkan 3 faksi dari alam atas. Tak hanya itu saja, kini Xiao memiliki tombak ilahi tak tertanding yang mampu melibas gerombolan musuh dalam waktu sekejap secepat kilat. Kaisar dari desa batu tersebut terus memegang komitmennya bahwa barang siapa yang berbuat onar di kerajaan Si, maka ia pasti akan melibasnya dengan kejam tanpa ampun. Setelah menumpas musuh dengan teknik tombak yang kagak ngotak, kemarahan Xiao ternyata belum cukup sampai di situ. Dalam waktu beberapa detik saja Xiao semakin sulit untuk dibendung karena ia mengeluarkan teknik awan gelap yang memunculkan sambaran kilat begitu dahsyat. Sontak saja kehebatan itu disambut meriah oleh seluruh warga masyarakat istana kekaisaran batu, tak terkecuali para prajurit yang merasa beruntung mendapat pertolongan dari Xiao. Di sisi lain, Jing Feng, raja perang, dan panglima lainnya langsung memberi salam penghormatan kepada Xiao atas pengorbanannya menyelamatkan negara batu dari kehancuran. Seakan tak puas walau baru saja mengalahkan para musuh, Xiao langsung mengajak Jing Feng dan para bawahannya untuk mengereduk laut utara, Aula Butian alias Gereja Perbaikan Surga, Sekte Kondensasi Emas, dan Gunung Bulau. Xiao ingin melumatkan 4 tempat tersebut hingga ke akar-akarnya karena telah nekat menantang kerajaan Si yang sebenarnya cinta akan perdamaian. Kalau seandainya tidak diusik sampai ke bujur-bujurnya. Disokong ribuan pasukan berbaju besi, akhirnya Xiao, Jing Feng, dan yang lainnya mulai bergerak menuju 3 tempat itu satu persatu. Penggerudukan pasukan Xiao dimulai dari laut utara yang sebelumnya pernah ia ingin kuasai kerajaan Si karena diketahui menyembunyikan tungku void. Dalam peperangan tersebut, Xiao benar-benar telah sukses menempatkan teknik harta karunnya ke dalam tubuh sehingga bisa menciptakan tubuh roh Kunpeng yang sangat begitu kuat. Tidak butuh waktu lama lagi bagi Xiao dan pasukannya, wilayah laut utara langsung bisa ditaklukkan disusul dengan penyerangan ke wilayah Sekte Kondensasi Emas. Tak berhenti sampai di situ, memanfaatkan semburan api tubuh roh Vermilion-nya, Xiao dan anak buah sukses menduduki target selanjutnya yakni Aula Butian. Peperangan yang menggunakan kapal roh berukuran besar tersebut memungkinkan Xiao untuk memberi instruksi kepada pasukannya yang berbaju besi. Menurut Xiao, meski ia mempunyai ikatan batin dengan Gunung Bulau, tetapi karena tempat itu sudah bersekutu dengan musuh, maka juga harus ikutan ditumpas. Seluruh pasukan Xiao yang ikut diperintahkan untuk menaklukkan Gunung Bulau dengan seluruh energi tanpa peduli belas kasihan. Hingga pada akhirnya, kerajaan batu di bawah arahan Xiao sukses menaklukkan tempat suci sehingga mereka kini tidak memiliki saingan lagi. Setelah penaklukan 3 tempat suci itu sukses dimenangkan kekaisaran batu, Xiao segera membuat apel dadakan untuk menyampaikan pengumuman yang menyedihkan. Ya, dia harus kembali berpamitan dengan rakyat negara batu karena ingin segera naik ke dunia atas tempat di mana ayah, ibu, dan keluarganya berada. Masih ingat kan kalau setelah ia dinyatakan meninggoy, bapaknya, emaknya, adiknya memutuskan untuk pergi ke dunia atas. Maka dari itu, meski
meski berat meninggalkan Xiao, tetap harus OTW ke alam atas menemui mereka. Dan tidak hanya berpamitan dengan semua orang di Kekaisaran Batu, Xiao tak lupa pula pamit doa restu kepada Mo Qiu, burung Xiao Hao, dan teman-temannya yang lain di Desa Batu. 身为坐骑，感受你先去上去，有兴致的时候我们十国十村，却离不开大家。 Satu persatu orang terdekat Xiao ia temui, termasuk kakek patriark yang telah merawatnya sejak bayi hingga menjadi orang kuat seperti saat ini. Mengetahui Xiao akan pergi lagi, kakek patriark tentu sangat terpukul karena tak ingin kejadian menyedihkan di masa lalu terulang kembali. Karena sang kakek sebelumnya telah menyesal ketika Xiao mati karena dulu pernah mengizinkannya melakukan perjalanan panjang mencari kedua orang tuanya hingga menemui begitu banyak tantangan. Akan tetapi Xiao memang tipikal orang yang susah diatur sehingga ia tetap pergi ke alam atas dan menitipkan kakek patriark kepada saudaranya. Hanya saja Xiao berjanji akan kembali ke Desa Batu setelah ia berhasil menstabilkan dua dunia, yakni alam atas dan dunia bawah yang selama ini selalu bermusuhan. Sejurus kemudian, Xiao mendarat di sebuah tempat dipenuhi salju yang dinamakan Pulau Dewa Laut, bukan Pulau Tangsan ya, untuk mencari jalan kuno menuju alam atas yang ia mimpikan. Sayangnya sejak kepergian Mo sang pemimpin Pulau Dewa Laut, jalan menuju alam atas yang diinginkan Xiao kabarnya telah terputus. Tak ingin membuang-buang waktu, Xiao lantas segera bergegas ke tempat lain di alam bawah demi menemukan jalan pintas ke alam atas, yang ternyata Xiao telah mempersiapkan perjalanan itu dengan secari catatan berisi tempat-tempat yang memiliki jalan kuno menuju dunia atas. Beberapa saat kemudian Xiao tiba di depan kuil kuno perunggu yang disinyalir menjadi tempat formasi jalan langit berada. Namun betapa terkejutnya Xiao ketika mendapati bahwa jalan ke dunia atas tampaknya telah dihancurkan kuil immortal jika dilihat dari karat-karat besi yang ada di tempat tersebut. Meski berhasil membuka gerbang besar, Xiao melihat bahwa seluruh formasi mantra telah mati sehingga tidak mungkin bisa digunakan lagi. Dia pun segera berpindah ke tempat lain, tepatnya di goa kuno misterius yang juga diyakini memiliki titik teleportasi. Tetapi ternyata telah lenyap entah kemana. Xiao lantas tersadar bahwa kalau ia pergi ke alam atas lewat jalan kuno, maka bisa dipastikan banyak bahaya mengintai seperti sedang memasuki suatu jebakan. Hingga pada akhirnya ia tiba di sebuah hutan lebat Gunung Dewa Surgawi yang mengingatkannya pada suatu petunjuk dari masa lalu. Gunung Dewa Surgawi sebenarnya pernah memiliki formasi jalan langit yang bisa membawanya ke dunia atas. Namun karena sudah lama kehilangan energi spiritual, tempat itu bisa dipastikan tidak berguna lagi sehingga ia mencoretnya dari daftar catatan. Kini Xiao hanya memiliki liontin roh warisan Dewi Willow yang harus dijaga karena suatu saat pasti berguna membantunya naik ke dunia atas yang penuh dengan huru hara. Sampai pada akhirnya Xiao tiba di medan perang 100 ras yang diselimuti salju dan dipenuhi para pendekar yang sedang berkelahi. Medan perang 100 ras merupakan tempat terakhir berdasarkan catatan Xiao yang diduga memiliki jalan pintas menuju alam atas. Namun syaratnya ia harus lulus ujian pertarungan terlebih dahulu apabila ingin mendapatkan formasi jalan langit yang ia idam-idamkan. Meski musuh yang akan dihadapinya jumlahnya jauh lebih banyak, Xiao percaya bahwa kekuatan musuh telah melemah sejak ada ledakan besar di alam bawah gara-gara ulah dewa alam atas. Dan tanpa buang-buang waktu, Xiao segera memasang kuda-kuda untuk baku hantam sendirian menghadapi musuh dari ratusan ras.
Beruntung berkat kehebatan yang dikandung pedang legendaris kakek hantu, Si Hao sukses mengalahkan ratusan ras dalam waktu yang singkat. Dia pun diizinkan untuk memasuki tantangan formasi terakhir sebelum bisa mendapatkan jalan langit yang bisa membawanya bertemu dengan ayah, ibu, dan keluarganya. Tapi setibanya di tantangan formasi terakhir, energi Si Hao mendadak ditekan sehingga ia sulit untuk melepaskan suatu serangan. Si Hao sadar lantas bahwa di tempat tersebut ia harus menggunakan kekuatan tertinggi agar bisa menaklukkan ujian yang datang dari atas langit. Ujian besar yang didapatkan Si Hao di formasi tantangan terakhir benar-benar memaksanya untuk mengeluarkan seluruh kekuatan roh tertinggi. Hasilnya ujian tersebut bisa dikalahkan berkat kekuatan roh Vermilion, Kunpeng, dan yang lainnya sehingga Si Hao berhak mendapatkan suatu hadiah istimewa. Sebagai penantang dari ras manusia, Si Hao akhirnya mendapatkan jalan langit yang berwujud ribuan anak tangga dan langsung dinaikinya. Hingga tiba-tiba ketika ia sampai di salah satu titik altar di jalan langit, mata Si Hao terbelalak karena disambut seorang gadis yang menari-nari dengan cantiknya. Tapi gadis penari yang berusaha menggoda Si Hao ternyata tidak hanya satu melainkan 5 orang, hingga membuat lelaki itu bengong terpesona. Para gadis penari memamerkan lekuk tubuhnya di atas formasi Yin dan Yang hingga memunculkan formasi lengkap untuk bisa menembus di dunia atas. Tapi ketika kaki Si Hao menginjakkan formasi tersebut, betapa terkejutnya ia karena telah masuk ke dalam jebakan para siluman. Jadi ternyata gadis-gadis yang menari di hadapannya hanya ingin memanfaatkan kehebatan Si Hao untuk dijadikan tunggangan menuju dunia atas. Sontak saja Si Hao yang mengetahui kelicikan para siluman langsung naik pitam dan menantang mereka untuk baku hantam. Zuqi, 让我们拼死拼活。 Pertarungan 5 lawan 1 di jalan menuju langit itu pun pecah tak terhindarkan di mana Si Hao diserang para gadis siluman dari berbagai sisi. Mendapati serangan bertubi-tubi tentu semakin memancing amarah Si Hao yang tak terima kalau dijadikan tunggangan menuju dunia atas. Beberapa kali ia sukses meledakkan energi besar yang membuat gadis-gadis siluman terpental jatuh ke belakang. Hingga pada akhirnya Si Hao mewakili dunia bawah mengeluarkan teknik penebas dewa yang sukses meluluhlantahkan jebakan iblis. Keesokan harinya Si Hao menepi di Gunung Sanseng untuk mencari petunjuk-petunjuk lain yang bisa membawanya ke formasi jalan langit. Siang dan malam terus berlalu dan Si Hao belum juga menemukan petunjuk tersebut meski sudah membaca bertumpuk-tumpuk buku. Sampai kemudian Si Hao meminta bantuan tubuh rohnya sendiri untuk memeriksa catatan-catatan kuno yang dia amankan dari Aula Butian. Halaman demi halaman Si Hao periksa hingga pada akhirnya ditemukanlah catatan tentang formasi misterius yang kalau dibuka akan menyebabkan ruang dan waktu tidak teratur. Bahkan semua benda yang masuk tidak akan pernah bisa kembali sehingga Si Hao menyimpulkan bahwa kemungkinan besar titik misterius itu adalah formasi teleportasi menuju alam atas. 看起来的确像是通往上界的传送法阵，有一神秘法阵，开启后时空错乱。 Edan ya guys ya, Si Hao ini baru-baru bangkit dari kubur langsung dong balas dendam ngeratain satu sekte di seluruh dunia. Waduh edan ya, semua sekte tuh hancur lalu lantah lah sama Si Hao Maya. Akhirnya kita tahu kan bahwa meski Si Hao yang sekarang beda ya dengan yang dulu gitu, tapi kekuatannya tidak pernah bisa dipandang sebelah mata. Walaupun ia tidak lagi mengandalkan energi tulang tertinggi, namun kekuatan roh harta karun yang ada di tubuhnya sukses menjaga Si Hao dari keganasan musuh. Nah, pada episode yang akan datang Si Hao diprediksi bakal kembali mencari tempat misterius di dunia bawah yang diduga menyimpan formasi teleportasi menuju alam atas. Penasaran dong seperti apa serunya Perfect World minggu depan? Tungguin minggu depan hanya di Cakra Diva ya. Rama di sini pamit, bye-bye.